Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat ya. Sebelum belajar mulai seperti biasa. Ingin mengetahui perasaan kalian. Tepuk semangat. Orang zaman dahulu itu memanfaatkan cahaya apa untuk melaksanakan kegiatan di malam hari. Loh, siapa yang bisa? Menggunakan lampu tepuk tangan. Oke, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Seorang ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik bernama Michael Faraday. Dia lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Namun, ia lebih banyak memberi perhatian pada bidang elektromagnetis dan elektrokimia. Sebenarnya kelistrikan sudah menjadi sebuah fenomena sejak zaman Yunani kuno. Faraday lahir di sebuah keluarga miskin di Leamington, Surrey dekat London. Faraday muda termasuk anak yang kritis, namun ia hanya mengenyam sedikit. Ternyata arus listrik yang sampai ke rumah kita itu asalnya dari mana? Dari mana? Dari generator raksasa. Kemudian yang lain mengamati lampu yang ada di sekitar sini. Kenapa lampu ini nanti bisa menyala dan bisa mati? Kenapa lampu ini tidak nyala? Kenapa? Rusak itu bisa penyebabnya bermacam-macam ya. Bisa karena lampunya sudah mati atau yang lain. Pinter kabel putus. Dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan tadi, salah kelompok ya. Ini ada beberapa komponen listrik sederhana. Yang pertama adalah nomor 1. Ini baterai. Baterai itu fungsinya apa?
menghasilkan arus listrik. Kemudian ada yang nomor 2, ini apa namanya? Oh, kepala center ya. Di dalam kepala center ada dia ada lampu ya. Ini fungsinya untuk apa ini? Menghasilkan apa? Lampu menghasilkan cahaya. Kemudian yang 3 ini ada logam apa namanya ini? Logam penghantar. Fungsinya untuk apa? Untuk namanya saja logam penghantar, berarti fungsinya untuk menghantarkan apa ini? Arus listrik dari mana? Dari baterai kemana? Ke lampu. Yang selanjutnya ada yang tidak kalah penting adalah apa ini namanya? Nah, fungsinya untuk apa? Memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan 2 lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan 2 buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Untuk keuntungannya, pada rangkaian listrik seri apa tadi keuntungannya?
kabelnya lebih sedikit sehingga biayanya apa? Murah, betul sekali. Itu untuk membuat rangkaian listrik yang seri sehingga biayanya lebih murah karena kita membutuhkan kabel yang lebih sedikit. Tetapi ada satu kelemahannya. Kelemahannya apa tadi? Jika satu lampu mati maka lampu yang lain ikut mati. Betul sekali ya. Kemudian rangkaian yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungannya apa tadi? Jika salah satu lampu padam, terus yang lain tidak mati, pinter gitu. Kalau sudah selesai nanti hasil kerja kelompok akan dipresentasikan di depan kelas supaya teman-teman kalian mengetahui pekerjaan atau kerja kelompok yang sudah dikerjakan kelompok masing-masing. Siapa yang sudah siap untuk presentasi? Baik, kelompok kedua sudah siap untuk presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok kedua dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya sebagai ketua dan anggota saya bernama Najila Muzailani, Rafi, Nathan, Isnaini, Intan, Ines. Saya akan menunjukkan tugas berupa semangat rangkaian listrik sederhana. Rangkaian alat listrik ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan paralel. Rangkaian listrik disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialin arus listrik tanpa mengalami percabangan. Rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik percabangan. Kelompok berikutnya kerja kelompok 3 membuat rangkaian paralel. Rangkaian kita tutup dasar dulu. Rangkaian listrik tertutup adalah salah satu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Rangkaian tertutup. Rangkaian listrik tertutup
yang pertama dari kelompok 1 membuat apa? Gambar tentang rangkaian listrik, seri dan paralel, dan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Kemudian untuk kelompok 2 membuat apa tadi? Membuat rekaman apa? Rekaman macam-macam rangkaian listrik. Ada 2 tadi, yang pertama rangkaian listrik seri, yang kedua rangkaian listrik paralel. Dan dalam rangkaian listrik sederhana ada 2 rangkaian, yaitu yang namanya rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Itu tadi untuk kelompok 2 berupa rekaman tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Dan rangkaian untuk kelompok yang ketiga, hasil kelompoknya berupa apa? Membuat rangkaian listrik paralel dengan komponen listrik sederhana berupa apa? Kita tadi apa saja? Ada baterai, kemudian ada lampu, ada lagi saklar, dan yang keempat kabel filter. Baik, itu pembelajaran hari ini. Kita akan mengingat kembali ya. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Yang pertama tadi kita pelajari apa? Yang pertama dulu tadi. Pelajari apa? Teks eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.